Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Anda mengajak sahabat channel Syiar Islam nih kok untuk umroh bareng kok. Masya Allah. Untuk umroh bareng di bulan Oktober. Masya Allah. Punya ini travel umroh. Ada kok travel Masya umroh Allah. kita yang bernama Prawira Travel. Ya, insya Allah kita akan berangkat di bulan Oktober. Dalam tema Maulid bersama di kota Madinah. Oh. Insya Allah kok. Itu Nah, umrohnya berapa hari? 1 bulan? umrohnya 9 hari kok. Oh, bukan 1 bulan. Bukan 9 hari. 1 bulan haji dong. Ya, haji juga kita Loh, ada. bukan. Umrohnya mah cuma 4 hari, sisa jalan-jalan. Gitu kok. Iya, iya, iya. Insya Allah, Insya Allah. nyaman, aman, dan biaya terjangkau kok. Gitu. Nama travelnya Prawira Travel. Prawira Travel. Prawira Insya Allah Travel. ya. Insya Allah. Kok. Mungkin dari sahabat semuanya ingin berangkat umroh, silakan daftar di nomor kontak yang sudah kami terapkan di yang berjalan ini nih. Tulisan yang berjalan. Ya. Insya Allah jadi manfaat kok. Kita mengajak semuanya saudara-saudara kita untuk mencapai keridhaan Allah. Sebagai lagi ada pada satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Siti Fatimah. Didapati nih putrinya, ia lagi ngegiling gandum dengan memakai baju yang dibuat dari bulu onta. Siti Khadijah, seorang putri bangsawan, kaya raya bu, masya Allah. Tapi begitu nikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi menunjang membantu dakwah suaminya, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai habis harta bentana Siti Khadijah. Kenapa? Karena dia yakin yang dicari ridhonya suami. Nah ini. Khadijah, seorang putri bangsawan, kaya raya bu, masya Allah. Tapi begitu nikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi menunjang membantu dakwah suaminya, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai habis harta bentana Siti Khadijah. Kenapa? Karena dia yakin yang dicari ridhonya suami. Nah ini. Ya kalau sekarang bu, mungkin maaf, nama Khadijah mirip mah banyak perempuan Khadijah, ya kan? Cuman masalahnya apa? Perilakunya susah hari gini nyari apa namanya wanita muslimah mukminah yang betul-betul akhlaknya ya mengacu kepada yang diajarkan oleh anak istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bu minimal, ibu sebagai kaum mukminah muslimah apa? Biar ada lah dalam diri ibu pribadi ibu masing-masing apa? Akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik, ya, yang apa namanya, yang dalam agama ibu taat sama suami. Bu perempuan kalau mau masuk surga cuma 4 syaratnya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu. Wa shoma syahraha, puasa Ramadan. Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatan harga dirinya. Wa ata'at zauja, patuh sama suami. Ini 4 nih bu. Dakhalatil jannah min ayyibabin sya'at, dia bakal masuk dalam surga bebas dari pintu manapun. Surga pintunya ada 8, kalau neraka ada 7. Tapi sungguh 4 itu bu prakteknya ya kadang-kadang sulit juga. Perempuan menjadi orang baik bagus, tapi jangan lupa, kan tadi saya katakan, numpang tanya bu, numpang tanya, ada nggak dalam pasangan suami istri ternyata istrinya lebih kaya dari suami? Ada nggak? Oh banyak, banyak. Si suami tetap dia jalankan kewajibannya, dia nafkahi istrinya, walaupun bininya udah kaya, kali punya usaha. Tapi sungguh demikian apa? Si istri tahu diri, kenapa?
walau bagaimanapun semiskin-miskinnya suamiku, wajib buat aku taat sama suamiku. Tuh isinya baik, yang bagus, salihah. Jangan mentang siapa berumah tangga sebulan, 2 bulan, setahun, mulai deh, ya kan? Karena yang satu, maaf, si istri ngerasa paling kaya, akhirnya apa? Mengecilkan suami. Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Justru boleh jadi di situ memang Allah berikan keluasan rezeki, bukan sekedar hanya semata-mata. Ya, apalagi mungkin nih ibu perempuan dari sebelum rumah tangga emang udah sukses, katakan begitu, ya. Tapi dia tahu buktinya apa? Maaf yang singgung, maaf. Berapa banyak wanita yang karena egonya ngerasa titel sarjananya lebih tinggi S3, lebih punya usahanya, akhirnya apa? Datang pria ingin melamar, cuman terlampau pilih-pilih. Akhirnya ya begitu, sering waktu, kesian. Akhirnya membuat minder laki-laki yang mau deketin. Jangan, ya, jangan. Artinya apa? Jangan itu. Saya kan lulusan S3. Entah saya punya suami harus minimal sama lah lulusan S3. Minimal, kalau enggak ya doktor lah. Repot. Nah kalau bini S3 masa mau laki S4, S nong-nong, susah. Jangan, ya. Yaitu suka memada-madai, mencukupi dengan barang yang amat sedikit dari hal makanan atau hal pakaian atau perabotan rumah tangga. Sekiranya ibu udah saatnya perabotan rumah tangga ganti, ya udah ada duitnya ganti. Yang lama kira-kira udah rusak, udah buang. Ayah, ini udah rusak. Ya udah bu, nggak dipakai. Enggak, buang deh, jangan ya. Kenapa emang? Sejarahnya mahal. Ya Allah, ya kalau ada tempat lapang masih mungkin. Tapi kalau rumah bu, ukurannya udah tektok. Tahu tektok bu? Tektok. Apa ini? RSSSS. Rumah sangat. Saya mau bilang singkat sekali, sederhana sekali. Segitu-gitunya. Iya. Ya udah, kalau ada rezeki, kira-kira perabotannya udah agak rusak, ya kemakan usia bu. Saya bilang nggak selama-lamanya. Mau kata terbuat dari besi kayak perabotan, apalagi plastik, tetap, ya. Jadi ibu juga kan demen bu, ada ganti nuansanya begitu. Tapi artinya apa? Jadi jangan numpuk-numpuk barang yang kira-kira nggak kepake. Udah. Kalaupun ada manfaat bisa disedekahkan orang lain, sedekahin. Kasih. Mungkin maaf di diri kita udah nggak terlalu dipakai, tapi siapa tahu buat orang lain dipakai, ada yang butuh. Nah itu ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syabi'a alu Muhammadin min khubzi syairi salasata ayyamin. Artinya pernah tiada merasa kenyang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Bu, keluarga Nabi sampai pernah 3 hari berturut-turut nggak pernah kenyang. Kenapa? Cuma diganjal roti gandum. Lah kita bu, ya Allah, boro-boro 3 hari berturut-turut, seharian makan nggak kelar-kelar. Pagi nyabu, nyarak bubur, bukan nyabu anak muda yang nggak beres, bukan. Nyarak bubur. Siang nasi padang Ustaz Ibrahim. Malam nasi apa? Nasi goreng. Ya Allah, bu, belum malam nyemil tuh kan itu. Ya iya kan? Kita beli ada aja. Apalagi makanan sekarang bu, macam-macam namanya, saya bingung. Ya, iya sekarang bingung nih makanan apa sih namanya. Padahal mah pisang-pisang juga, ini juga. Cuman ada aja namanya itu. Jadi artinya apa? Bu, kita juga akan timbul rasa bosan. Maksudnya begini, bosan. Coba aja. Ibu baru kelar makan,
masih kenyang, ditawari makan. Lihat, kadang-kadang kita bagaimana? Bukan nggak mau makan, paling dicolek atau dicolek, potek dikit udah. Kenapa? Masih kenyang. Itu. Tapi kita pikirin, ya Allah, keluarga Nabi 3 hari berturut-turut. Kadang-kadang kalau bahasa kita bu apa? Dapur nggak ngebul. Tuh lihat. Jadi apa? Berusaha artinya jangan terlampau berlebihan. Tapi juga yang sekiranya kebutuhan hajat jangan terlampau medit juga. Maksudnya begitu. Kalau ibu di rumah ada keahlian bisa masak, lebih bagus. Lebih bagus. Ya, kalau ada keahlian masak lebih bagus, ya kan? Tapi kalau memang kira-kira maaf emang mungkin belum terlampau mahir, ya, suami berusaha juga memahami. Tapi kan bu, maaf juga kalau kira-kira tiap makan jajan beli di luar kan bosan juga bu. Bener, maaf, jangan singgung, maaf. Andai kata masakan bini juga katakan maaf bu, di lidah suami belum tentu enak, tapi akan ada saatnya suami itu kangen, rindu, pengen nyicipin masakan bininya. Oh iya, bang, gimana bang masakan saya? Enak. Yakin bang? Enak. Yang bener pahit. Tapi dipaksa sih saat. Iya, tapi asin. Kebanyakan garam, tapi akan ada satu saat. Jadi jangan terlampau boros, jajan di luar melulu beli. Ya kalau sesekali mah boleh-boleh aja, ya kan. Apalagi ibu maaf, ibu kasih uang belanja. Kalau ibu masak sendiri kan lebih irit bu ya. Oh lebih irit. So kadang-kadang nggak habis pikir tuh, Ustaz Ibrahim. Perempuan hebat loh. Ke pasar buat duit ceban, pulang buat tentengan banyak. Betul nggak bu? Beli sayur ini, sayur itu masih dapat. Coba suruh laki ibu, bang nitip ke pasar, ini duit 10.000. Beli apa namanya? Nih tulisannya, beli sayur ini, sayur ini, sayur ini. Uyang tuh laki, duit 10.000 dapat apaan? Tapi kalau mak hebat, saya nggak habis pikir, bisa nawarnya gitu bu. Itu udah keahliannya, jadi beda-beda. Kalau orang laki maaf, bukan gengsian, bukan. Karena suami itu, laki itu kadang-kadang nggak mau tanggung-tanggung. Bini mah nitipnya cuman beli umpama beli sekian. Tapi kata laki kadang-kadang, berapa bang? 10.000. Ya Allah, 10.000 nanggung. Bang, beli gocap sekalian bang yang banyak. Gitu. Jadi tujuannya baik, ya. Tapi kalau istri itu kan memikirkan mungkin apa? Biar variasi, hari ini masak apa, besok apa, ya kan? Ya Allah. Orang sekarang bu masak sayur asem, kagak ada asem-asemnya, manis. Iya. Jadi orang tua dulu tuh pentingnya begitu ngajarin anak tuh, ya Allah. Saya ingat Ustaz Ibrahim tuh dulu masih ada orang tua masih kecil bu, SD lah. Kalau lebaran tuh bu di rumah umi saya tuh kadang bikin apa kolak-kolak bu, biji salak. Saya ikut ke dapur bikinin, saya cetak-cetak Ustaz Ibrahim. Demen aja demen. Coba anak sekarang mau disuruh begitu. Boro-boro. Emang zamannya dia beda. Zamannya beda bu, beda ya. Jadi pelajaran buat kita ini, kenapa? Berusaha mencontoh Nabi, minimal apa? Kita itu nggak boros-boros amat. Nah itu. Setengah riwayat mengatakan bahwa terkadang 2-3 hari tiada kelihatan asap orang memasak di rumah. Ibarat begitu, nggak kelihatan dapur Nabi ngebul, nggak kelihatan. Di rumah-rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan makan seadanya saja yang ada di rumah seperti kurma air. Tuh lihat, memang Nabi kita umat ibu beda bener. Ibu tadi dibilang orang kita Indonesia dikasih kue cemilan, udah banyak nyemil, tetap aja kalau belum kena nasi bilangnya belum makan kan? Iya. Saya pulang ngajar bu malam nih, ya kan? Kalau arah pulang itu namanya majelis bu, suka ada hidangan, kita cicipin saya Ibrahim, berasa kenyang kan? Kenyang. Istri nanya, bi makan lagi enggak? Tapi nggak lama setengah jam lagi mulainya perut nih keroncongan kan?
Cuma ada korma. Saya ikutin Nabi coba ya, makan korma 3 Ustaz Ibrahim. Tuh 2, 3 minum. Gak lama keruk. Memang nggak kena, emang harus kena nasi, saya bilang. Beda sama kita, Bu. Ya. Tapi minimal apa? Mencontoh. Kenapa? Pelajaran buat kita. Satu waktu datang kondisi darurat, emang kita lagi nggak punya apa-apa, lagi terbatas, ya sudah. Mau nggak mau, hal itu contohnya apa? Kata tadi minimal apa? Udah. Ada korma, alhamdulillah. Atau minimal apalah. Ya. Yang sekiranya hanya sekedar bisa mengganjal perut. Nah itu. Begitulah kelakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa. Jika ia masuk ke rumah, kalau ada satu makanan lalu dimakan. Dan kalau tiada, ia tiada minta dari istrinya. Lalu terus puasa di hari itu juga. Ini Nabi, Bu, Nabi. Ustaz Ibrahim pulang, ya kan, buka tuyung saji, ada makan dimakan, nggak ada, boro-boro puasa. Nggak waktu depan, minimal nyuruh bininya, bun apa, bikin Indomie dong. Ya iya, emang kita beda, kita bukan Nabi, tapi berusaha mencontoh Nabi. Minimal apa? Tadi lihat sikon kondisinya. Ya, kalau kita bini kita lagi sanggup juga ya udah, ya kan? Tapi kalau enggak ya udah. Tapi juga bini biar ada perhatian, maksudnya tanya, mau tuh laki umpama udah makan belum, tetap tawarin, bang, masih mau makan enggak? Enggak deh, bener nih. Ntar saya tawarin, abang bilang enggak, ntar tiba-tiba minta lagi. Soalnya di meja makan lauk udah pada habis. Enggak deh bun, enggak, saya kenyang. Nah, ya. Tapi kan sekiranya apa namanya, bun, ada makanan enggak bun? Habis ya. Waduh gimana? Ayah lapar banget nih. Jadi tungguin nih, yang ada aja ya. Iya deh, yang ada dia bisa ganjal. Umpama. Jadi saling memahami. Nah itu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kanat doja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi wisadatun min adamin hasyuhalifun. Artinya adalah di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bantal dibuat dari kulit yang isinya daripada sambuk korma. Ya Allah Bu, nggak ngebayangin gatalnya kayak apaan. Tahu sambuk? Ya iya. Kalau kita kan bersyukur, orang dulu kenapa? Minimal dia punya kasurnya, sarung bantal, gulingnya isinya apa? Kapuk. Kalau zaman sekarang apa? Busa, dakron. Ya, Nabi tidur Bu, bantalnya dari isinya apa? Sabuk kurma. Ya, saking sederhananya Nabi. Bahkan kadang-kadang bangun tidur tuh suka didapati di tubuh beliau apa? Suka ada bekas-bekas lipetannya di pipi, di badan. Karena ibaratnya apa? Ya kalau sekarang kan enak Bu, pakai hambal nih, permadani. Dulu zaman kita kecil pakai tikar, Ustaz Ibrahim masih ingat nggak tikar? Kita ngaji di musola. Kelamaan ngaji aja paha bebekas. Lihat tikar, iya kan? Apalagi ini tidur, ya Allah, ya. Sebagai lagi ada pada satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Siti Fatimah. Didapati nih putrinya, ia lagi ngegiling gandum dengan memakai baju yang dibuat dari bulu onta. Ibu pernah pakai baju terbuat dari taruh deh nggak usah bulu onta. Kemarin Ustaz Ibrahim motong sapi. Pesan Ustaz Ibrahim kulitnya jadi buang. Apaan Bu? Mau bikin baju. Nah gatal Bu. Gatal. Maka Nabi melihat putrinya pakai baju terbuat dari bulu onta. Hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sedih. Apa? Melihat kemiskinan Siti Fatimah itu. Lihat anaknya hidupnya sederhana. Tapi anaknya gak pernah nuntut. Nerima aja apa adanya. Serta berkata, kata Nabi apa? Hai anakku Fatimah, sabarlah engkau atas merasai sedikit pahit kehidupan dunia.
Sabar. Karena dunia ini gak lama, bentaran doang. Karena sesungguhnya mendapat keenakan yang banyak kapan? Adalah di akhirat yang kekal selama-lamanya. Di saat itulah, maka di waktu itu turunlah ayat ini, firman Allah Ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya bahwa sesungguhnya nanti akan diberikan kepadamu ya Muhammad oleh Tuhanmu segala kemuliaan di akhirat. Niscaya engkau akan ridho dan suka hati engkau dan hati anak buah engkau. Jadi di dunia ini yaitu Bu tadi, kata orang Minang, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ntar Bu, kita senang-senangnya di akhirat. Ibu sekarang, maaf, seiring waktu, umur nggak selama-lamanya segitu Bu. Ibu yang masih muda 20 tahun, 25, pipi masih kenceng. Pipi masih kenceng. Begitu umur 60, ngeles aja si ibu. Udah nenek-nenek sekarang nggak mau kalah Ustaz Ibrahim. Pipinya glowing. Ya Allah. Ya iya, nggak apa-apa silakan. Cuman maksudnya begini, ibu ini kan mati-matian ngaji, Bu, ibadah apa untuk kebaikan. Nanti Allah balas entar di surga. Tapi Allah masukkan ibu nggak seperti sekarang. Oh gitu Ustaz? Iya Bu, berubah dong Bu. Masa ibu hidup di dunia nenek-nenek, masuk surga nenek-nenek juga. Ibu berubah jadi gadis, tapi entar di surga. Coba kalau sekarang baru pamit jam 9 pagi, Bang saya ngaji Mas Ibrahim. Pulang-pulang ibu berangkat nih, ibu umur 60, pipi kempot. Pulang ngaji berubah jadi 20 tahun, jadi gadis. Laki ibu seneng apa stres? Bini gue bukan nih. Jadi Allah adil, dirubahnya ibu entar, ya. Dan ibu nanti pun akan bangga. Kenapa? Ibu sama suami ibu di surga, bangga suami ibu dikelilingi bidadari. Kalau sekarang boro-boro bidadari, lihat laki ngomong sama tetangga aja. Ada cemburuan wajar di dunia. Dunia cemburu wajar. Tapi kalau di akhirat ibu yang bangga, enggak suaminya dikelilingi bidadari. Tapi jangan ibu balikin, Ustaz enak orang laki. Kenapa? Di surga dikelilingi bidadari. Emang kenapa? Kalau perempuan ada nggak dikelilingi bidadara? Mana ada? Nah anak-anak kecil Bu, anak-anak kecil yang meninggal masih kecil, anak-anak dari keluarga Muslim. Surah Al-Waqiah tuh, wildanum mukhalladun, wildan, jamak dari waladun, wildan. Anak-anak kecil, mukhalladun yang kekal abadi dalam surga. Juga termasuk anak-anak kecil tak berdosa, tapi maaf, dari orang tua yang non muslim. Ini anak kecil nggak dosa, dia masuk surga, tapi ibaratnya apa? Di bagian depan tuh, ibarat apa namanya Bu, kalau ada acara iringan pengantin, so ada anak-anak kecil di depan tuh, apa namanya? Nah, paling bagus tuh di depan-depannya tuh, ya. Jadi kalaupun orang tua non muslim punya anak, tetap anak itu terlahir suci. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap anak yang terlahirkan dia suci, nggak ada dosa. Yang dosa kan mak bapaknya nggak beriman. Nah begitu, ya. Nah, jadi di dunia ini hanya sementara. Sedangkan di akhirat nanti yang kita tunggu apa? Dapat ridhonya Allah Ta'ala. Sebagai lagi dimisalkan, dicontohkan orang yang beriman pada hari kemudian, pada hari kiamat, dan ia sabar atas kemiskinannya, atas keterbatasan ekonomi dunianya, tapi sungguh hidup pas-pasan serta beramal soleh. Tetap dia Bu rajin ibadah, amal soleh, sholat gak ditinggal, puasa Ramadan tetap dijalanin. Apa? Mengharap supaya dapat ridho Tuhan, dapat kesenangan surga dan segala nikmatnya. Maka adalah ia seperti seorang perempuan
yang lagi bikin kue. Tuh banyak contohnya. Nih ibu nih yang kalau lebaran dapat orderan, ibu pinter jago bikin kue. Orang perempuan bu lagi bikin kue dan membersihkan perabotan rumah tangga. Ibu mau lebaran, biasanya rumah diapain bu? Beberes kan? Rapi-rapi nih perabotan rumah tangga. Karena menghadapi hari lebaran, maka engkau dapat lihat sebelum datang lebaran itu bagaimana ia si perempuan tadi capeknya dengan memakai baju terburu-buru. Nama ibu bikin kue. Mau ngapain ibu bikin kue pakai dandan? Ya, tanpa apa tuh? Dengan tiada meriaskan badan. Bahkan dan bajunya sampai kena areng atau abu dapur. Tapi ibu nikmat jalanin aja tuh bikin kue. Biar kata cemong-cemong. Ya bikin kue mau ngapain dandan? Ya, iya, itu perempuan biarin deh. Sekarang dekel deh, cemong-cemong, belepotan deh, bikin kue. Tapi nanti ada yang ditunggu, ya. Semua itu dengan sabar dilakukannya. Kenapa? Karena berharap sedikit hari lagi ia akan dapat merasakan kesenangan di hari raya lebaran dengan pakaian bagus dan makanan yang lezat. Berarti begitu. Jadi ibu capek-capek dulu bikin kue sampai kadang-kadang maaf saking tebur-burunya pakai baju terbalik. Ya nggak pakai dandan. Ya kan seada-adanya deh bikin kue. Karena ibu fokusnya apa? Pengen nanti begitu lebaran ada kue. Kan begitu kan? Dan nanti apa? Biarin. Saya capek-capek sekarang. Tinggal 2-3 hari lebaran nih. Ntar kalau datang lebaran, oh beda. Saya nggak dekil begini. Pakai baju baru. Dandan. Cantik. Nah begitu. Ada yang ditunggu. Maka inilah misalnya contoh orang yang beriman di dalam sabarnya atas kemiskinan dunia. Kenapa? Karena bertujuan mengharap keridhaan Allah Ta'ala dan kenikmatan surga adanya. Jadi kita semua bu, mau laki apalagi ibu kaum perempuan ya, yang paling banyak capek ngurusin rumah tangga. Terutama apalagi apalagi kondisi kadang-kadang ekonomi lagi sulit. Nah itu, tapi tetap ibu bersabar ya. Sabar itu bu bukan di mulut. Iya saya sabar, enggak. Jalan sabar itu dijalanin. Sama kayak ikhlas, bukan di mulut ikhlas. Ikhlas itu di hati. Jadi kalau ibu sabar, udah sabar itu dijalani ya. Bukan keluar-keluar, aneh sabar nih, aneh sabar. Apalagi bu nyuruh orang sabar, paling gampang nyuruh. Tapi ngerjainnya susah, berat. Tapi hasil dari kesabaran itu apa namanya? Murrun fi as-sabru kasibri. Sabar itu ibarat antawali, jadam, pahit. Murrun fi mazaqati, lakin awaqibuhu ahla minal asal. Tapi efek hasil buah dari kesabaran itu lebih manis daripada manisnya madu.